Oke guys, kita ketemu lagi di sini dari channel yang kita buat yaitu Psikologi Jalanan. Anda bersama Fadil. Kita akan lanjutkan dari perbincangan kita sebelumnya. Dalam konten yang sebelumnya kita membahas tentang psikologi jalanan. Saat itu kita baru berbicara tentang introduction, pengenalan guys. Jadi betapa pentingnya psikologi ini dalam menentukan perjalanan selama kita hidup di dunia ini. Kalau boleh kita urai kembali bahwa hidup ini tidak lain hanyalah praktek belajar dari sebuah psikologi. Jadi apa yang kita alami, apa yang kita terima dari luaran kita, dari alam sekitarnya, dari orang tua, dari guru, dari teman, dia membawa efek ke batin kita. Lalu apa rangsangan yang terjadi dan bagaimana kita menanganinya? Kemudian berulang lagi, terjadi seperti lagi. Lalu apa penanganannya? Apa yang tersimpan? Apa guides dia? Apa tuntunan dia? Apakah oh my God, oh God guides me? Apakah Tuhan tolong saya? Apakah panduan Tuhan atau panduan adat? Apakah tuntunan orang tua yang menuntun kita? Nah, itu akan terus rangsangan dari luar, lalu tindakan dari psikologi kita, lalu mendapatkan ilmu disimpan, rangsangan dari luar, tindakan begitu sampai kita meninggal. Nah, itu yang tersimpan, itulah nanti yang disebut psikologi jalanan. Oke. Kita berbicara kemarin tuh beberapa yang sangat penting adalah dalam yang terpenting bagi anak-anak sekolah, kita akan berbicara tentang ketika masa yang sangat rawan, yaitu masa-masa ketika dia SMP atau mungkin kita sebut dalam junior high school, atau di sini mungkin SMP itu kelas 7, 8, 9. Dan juga masa lompatan. Ada masa sebut lompatan nanti. SMA. SMA itu senior high school. Jadi senior high school artinya kelasnya 10, 11, 12. Nah, SMP ini kita akan mematok umur dia adalah umur anak-anak yang 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun. Jadi 3 ini termasuk masa-masa yang sangat fundamental. Kalau dalam istilah yang orang sering menyebut teroris, ini adalah masa yang sangat militan, sangat menentukan nanti ketika dia akan memasuki gerbang SMA. Kelas 10, 11, 12. Tadinya dia umur 13, 14, 15. Dia akan melakukan lompatan kepada umur 16, 17, 18. Jadi 13, 14, 15 akan berhadapan, akan battle, akan bertemu nanti dua sisi, 13, 14, 15 dengan 16, 17, 18. Masa SMP, masa SMA, masa senior high school, junior high school dengan senior high school, masa kelas 7, 8, 9 dengan 10, 11, 12. Nah, 6 tahun nih kalau kita kajian dari psikologi jalanan ini guys, ini adalah masa melukis yang sangat nyata yang menentukan anak ini akan menjadi dewasa atau tidak, anak ini akan menjadi cerah atau tidak. Sinilah dasarnya guys. Adapun nanti setelah dia lepas SMA, setelah dia melepasi kelas 10, 11, 12, selanjutnya hanyalah memasuki medan pertempuran yang nyata. Kalau kita sering mendengar the man behind the gun, laki-laki dengan senjata di tangannya, maka setelah SMA itulah masa bertempur guys. Yang sering terjadi kesalahan, kita sering mematok setelah tamat SMA, setelah kelas 10, 11, 12 kita berpikir nanti kamu akan menuju kedewasaan, kamu akan belajar kehidupan. No. Dia belajar masa kelas SMP 7, 8, 9, dilanjutkan masa peralihan tadi, masa kelas 10, 11, 12 atau SMA. Habis itu khatam, sudah tamat, dia mulai masuki medan peperangan. Ketika dia college, university, atau dia langsung bekerja. Dan selanjutnya sampai berumah tangga, sampai batas yang pertengahan 40, dan sampai di akhir hidupnya. Kesananya adalah peperangan dan peperangan. Itulah guys.
Jadi pentingnya tadi. Aduh, kita minum dulu sebentar guys. Minta maaf. Kita lanjut. Jadi mungkin nanti akan menyita 15 menit, tapi kita berharap juga dengan 10 menit kita bisa kelar. Sekarang kita lanjut. Kita kenali sedikit, kita coba melibas sedikit ke masa lalu dengan simple guys. Bagaimana ketika di dalam kandungan, itu kita bahasan yang lain. Secara simple, selepas itu kita masuk TK, belajar makan, belajar berjalan, belajar membaca, belajar bicara, makan. Kadang-kadang kita berbicara tan. Lalu tan. Lalu lama-lama makan. Diajar berbicara, diajar berdiri. Memang saat-saat ini guys yang paling psikologi, yang paling disebut seorang psikolog, seorang psikiater, ahli jiwa, ahli psikologi dalam keluarga adalah seorang ibu. Jadi tidak salah dikatakan ibu tempat pendidikan terbesar. Dia mengajarkan kita berjalan, berbicara, berlari, membaca, menulis, makan, minum, mandi, pakai baju. All that. Hampir 99% dalam kehidupan hasil jerih payah seorang ibu. Maka alangkah aneh bin ajaib, ada tanda kutip jika sampai hari ini masih ada seorang anak yang tidak senang dengan ibunya. Yang anak yang masih bisa membanding dengan ibunya, apapun kesalahan ibunya, apapun kebejatan ibunya, masih ada tanda kutip seorang anak masih boleh mempertikaikan didikan yang dia dapat dari seorang ibu, sehingga dia boleh sempurna, bisa makan, bisa minum, bisa berjalan, bahkan bisa menggunakan akalnya guys. Itu psikologi sampingan guys. Kita lanjut. Kemudian di TK. Setelah masa TK ini, itu kita cuma belajar makan, minum, bermain-main, berlari, mengenal teman, ya secara umum guys. Kemudian kita masuk masa-masa SD. Di SD itu sekolah dasar 6 tahun. Itu pun masih bermain guys, tanpa rasa malu. Ketika orang di masa-masa SD sekolah dasar bermandi-mandi, bertelanjang, dengan lawan jenis bertelanjang, berbugil, dia no problem, tak ada rasa malu. SD hanya berebut makanan, sama sedikit mulai belajar tentang logika, belajar tentang ilmu pengetahuan secara umum. Tapi secara kejiwaan guys, masih belum mempertentangkan tadi tentang psikologi perjalanan kehidupan realita yang sebenarnya. Nah, dimulailah psikologi itu ketika dia memasuki alam SMP. Disitulah anak-anak kita mulai mempertentangkan, kenapa saya jalan kaki pergi sekolah, kenapa sepatu saya sobek dan koyak, kenapa teman-teman saya diantar si Andi, si Alek, si Pit, si ini, si Yudi, kenapa dia diantar pakai mobil? Kenapa uang belanjanya, jajannya mahal? Kenapa jajan saya sedikit? Kenapa dia les? Kenapa saya tak les? Mulailah kita bertanya. Mulailah sedikit banyak otak seorang anak berpikir, Tuhan tak adil. Kenapa saya diciptakan dari keluarga yang miskin? Kenapa teman saya dari keluarga yang kaya? Kenapa dia nampak cantik, mukanya cemerlang? Kenapa saya nampak tak cantik? Kenapa dia gagah, saya tak gagah? Nah, mulailah membandingkan. Mulai compare, membandingkan antara A dan B, C dan D. Nah, itu sebenarnya guys, itu adalah bagian kedewasaan ketika akalnya mulai berjalan. Akal dari suatu perbandingan. Kita tahu kaya karena ada orang miskin. Kita tahu kita handsome karena ada orang tak handsome. Kita tahu kita cantik karena ada orang tak cantik. Dari mana kita tahu kita ini putih bersih? Karena ada teman kita yang berkulit hitam. Nah, itu logika berjalan. Tetapi pada masa yang sama, mulailah yang dikatakan proses skenario Tuhan berjalan. Tuhan mulai menumbuhkan hormon ke dalam anak kita. Kalau orang seolah-olah simsalabim, mulailah mereka datang bulan. Simsalabim, laki-laki mulailah bermimpi basah. Anak perempuan mulai datang bulan. Dia bertanya, apa ini? What that? Kenapa saya ada darah kotor? Kenapa begini? Lalu selama 10 hari emosinya terganggu. Mentalnya terganggu. Cepat marah. Suka merajuk. Bahkan menceracau. Bahkan dikatakan seperti orang kesurupan.
Seperti orang kerasukan. Pantang tersinggung, egonya menaik. Itu ketika datang bulan. Bagaimana dengan anak laki-laki, guys? Anak laki-laki kita ketika dia SMP, dia bermimpi bertemu teman-teman perempuan, ngobrol-ngobrol di pantai, di taman, nggak berbuat lebih. Tidak ada perbuatan seks, tidak ada moral, susila. Tapi bangun pagi, guys, tak tahu celananya basah, dipanggil mimpi basah. Itu bagi kita orang tua, pendidik harus memahami. Itu suatu pertanda alam, natural, alam. Allah menunjukkan kita. Nih, ku bagi hormon pada laki-laki. Dia mulai memuncak progesteronnya, memuncak sel spermanya, akhirnya dia mulai meledak, akhirnya dia mengimpikan perempuan. Perempuan mulai set telurnya, harus dimasaki, meledak, akhirnya datang bulan. Bermakna itu pintu gerbang. Jadi kalau kita memasuki sebuah kota, sekarang kata Tuhan, dibukanya satu pintu gerbang kedewasaan. Ketika pintu gerbang kedewasaan dibuka, maka nampaklah wajah yang sebenarnya, guys. Tadi kita tutup, sekarang kita buka. Oh, nampak. Inilah alam kedewasaan. Maka di situ kita harus mengenalkan, harus cepat-cepat memahamkan apa yang dia rasa. Seperti itu. Jika kita tidak memahamkannya pada masa yang tepat, disinilah masa yang paling gawat. Jika dia anak laki-laki dan perempuan yang sudah mulai datang haid, datang bulan, yang tadi sudah mulai bermimpi basah, ibarat kambing pecah kepalanya, kambing muda, lalu keluar tanduk di kepalanya. Ketika tanduk pecah, kulit pecah berdarah sedikit, maka dia menjadi gatal, guys. Maka sang kambing muda akan bertindak arogan, uring-uringan, untuk menghilangkan sakit gatal-gatal kepala karena tanduk pecah. Dia akan menanduk apa saja. Perhatikan tingkah laku hewan binatang. Dia akan tanduk dinding, dia akan tanduk pagar, dia akan tanduk manusia. Begitu. Maka kita harus mampu menyalurkan aktiviti kegiatan dari anak-anak laki atau perempuan di umur SMP ini. Kelas 7, 8, 9. Agar tidak menanduk sembarangan. Karena kita tidak memahami psikologi, tidak memahami kejiwaan. Akhirnya dibiarkan mereka saling menanduk. Akhirnya ada yang mengandung, ada yang menggugurkan anak, ada yang menjadi gila, ada. Kenapa? Terlepas pandang, guys. Seperti kita sampaikan kemarin, mata kita masih ditutup oleh lapisan keluarga, anak, suami, harta, titel, pendidikan. Semua berlapis-lapis, termasuk ego dan kesombongan kita bahwa kita merasa selalu benar. Sehingga kita tidak tahu apa warna wajah di sebalik lapisan ini. Wajah anak kita yang sesungguhnya. Mereka sudah memerlukan kasih sayang dalam bentuk difahamkan, pemahaman sesuai dengan umur mereka. Bukan lagi vonis dan kekangan. Bukan lagi jangan begini, jangan begitu, ini haram, ini halal, tak boleh, ini bid'ah, itu salah, jangan menyentuh laki, jangan menyentuh perempuan. No, guys. Mereka sedang dibuka pintu gerbangnya oleh Tuhan. Hormon laki-lakinya sudah bergerak. Hormon perempuan telurnya sudah berkembang. Bagaimana Anda menstop di jalan seolah-olah anak TK? Jangan keluar, jangan makan, jangan ke sana. No. Anda membunuh pikirannya. Maka pada saat itu, guys, perlu kita meluruskan, tentu dengan kebaikan hati, tentu ke arah kebaikan. Dan itu semua tidak akan mampu kalau masing-masing guru, masing-masing orang tua tidak mengerti makna sebuah kebaikan. Kita boleh berbicara kebaikan, boleh mengarahkan suatu kebaikan hati, kalau sendiri kita kenal apa itu kebaikan. Kita yang mengarahkan kebaikan, sementara kita bertingkah laku seperti mafia, guys. Seperti perampok, guys. Seperti ya kehidupan malam. Bagaimana mungkin kita mengarahkan kebaikan? Kalau terbentur lagi, maka pada saat itulah dalam keadaan seperti itu, antara pendidik, antara guru, antara kita akan ada satu image, akan ada satu renungan. Oh, mendidik anak adalah sambil belajar. Jadi setiap kita tidak lagi berbicara
Oh, saya harus mendikte anak saya harus memaksa. Tidak. Saya sedang belajar psikologi, lalu saya mengajarkan anak saya psikologi, dan kami bersama-sama menuju psikologi. Bagaimana mengendalikan kehidupan kedewasaan ini, mengendalikan jiwa, mengendalikan mental, pikiran, berjalan di jalan yang lurus. Dan di situ memang perlu panduan. Seperti yang kita katakan lagi, lebih dari 50% panduan itu tentu datangnya dari Tuhan. Maka masing-masing kita dengan agama apapun pasti mempunyai panduan tersendiri yang kita yakini kebenarannya, yang kita puja, yang kita menjadikan impian, menjadikan sumber inspirasi, menjadikan sumber ide-ide yang orang sebut ideologi. Maka gali itu, yakini itu. Oke. Selanjutnya kita tengok guys, bagaimana ketika masa-masa SMP yang sulit ini datang. Ada satu garis pemisah yang terpenting di dalam hidup. Yang pertama, masa SMP inilah anak-anak kita akan mengenal lawan jenis. Nah, ini sangat penting. Di antara kita nanti, waktu yang sedikit, tinggal 3 menit, sudah habis 15 menit. Kita tak akan bahas mungkin bicara masalah efek yang lain. Kita akan ambil lawan jenis dulu. Masa itulah mengenal lawan jenis. Kenapa? Apabila anak-anak kita bercerita tentang teman lelakinya, teman perempuannya, lalu dia ada rasa suka, lalu dia ada mulai memandangnya lain dengan mata tersenyum-senyum, maka kita harus menyikapi dengan segera, guys. Menyikapi dengan hati senyum, dengan hati ceria. Kenapa? Memberikan efek kepada dia bahwa itu kamu sudah dewasa. Kamu sudah mulai nih akan bertemu dua yang berbeda. Kamu akan sudah bertemu naluri kamu. Kalau bahasa lain kita sebut sifat kebinatangan. Sifat kebinatangan oke guys, bukan binatang loh. Sifat kebinatangan, sifat fitrah. Yang laki mencari perempuan, yang perempuan mencari laki. Katakan kepada mereka, itu tidak jelek. Memang itu normal. Dipelihara sifat itu. Jangan sampai anak kita, karena kita marahi, kita kurung, kita denda, kita larang, akhirnya yang terjadi, yang laki-laki menyukai laki-laki, yang perempuan menyukai perempuan dalam zaman sekarang. Sehingga yang perempuan menyukai perempuan kita menyebutnya dengan lesbian. Laki-laki menyukai laki-laki kita menyebut homoseksual. Dan jika ini terjadi guys, 5 tahun tak cukup memperbaikinya. Mas Benny ngomong doang. Saya satu saja guys, di Joglo dulu guys, 1 orang. 5 tahun saya menyertai perempuan itu yang lesbian. Susahnya guys mendidiknya 5 tahun, hampir saja. Tapi persyaratannya dahsyat. Saya harus menikahinya, maka saya harus meninggalkannya. Jadi memperbaiki orang-orang yang ketika lawan jenis susah guys. Sehingga dalam beberapa kitab suci disebutkan bahwa itu adalah sebagian penyakit-penyakit yang dahsyat. Itu terjadi karena kita tidak menjelaskan dengan betul. Itu akan membawa efek penyesalan sampai di hari tua guys. Oke, kita lihat. Kita harus menjelaskan agar dia tahu bahwa si perempuan melihat lelaki, oh, anak laki-laki itu hidungnya sama, Bu. Ma, hidungnya juga 2. Lubangnya juga ke bawah. Tapi laki-laki ada buah ini mah, ada buah biji salak dekat tenggorokannya. Lalu kita tanya, kakak suka tak? Kakak naksir kak? Ketika kita lihat mukanya bersemu merah, kita bilang, oh no problem. Tapi yang betul harus ikut panduan hidup, agama, nilai-nilai yang betul. Kakak tidak boleh begini, jangan sampai terlanjur begini. Tapi kakak wajar rasa suka. Biarkan rasa suka itu berkembang. Yang penting di jalan yang benar. Begitu guys. Sehingga dia mikir, oh, anak laki-laki pun sama. Anak perempuan itu saya suka memandang, heran. Tapi kalau tengok dia tumbuhnya berkembang, ma. Badannya jadi berisi, dadanya jadi berisi, pinggulnya berisi, terus mukanya berseri, tahu loh, ma, pipi bulat. Habis itu abang suka, abang tak suka, tapi abang suka merinding. Oh, no problem. Abang sudah dewasa. Abang harus hati-hati. Nanti abang akan jaga orang-orang seperti itu, seperti mama. Abang akan menjadikan itulah bagian dari kehidupan abang nanti. Rasa suka itu biar, tapi jangan dirusak.
Jangan disebut sakiti perempuan. Jangan disentuh perempuan. Jangan dihina perempuan. Bahkan abang harus menjaganya. Itu. Ingat. Nah, di situ tahapannya ada, guys. Nah, yang terjadi di kita hari ini ketika masa SMP tadi, berapa banyak kita berlomba-lomba sekarang karena takut anak kita rosak, karena takut anak kita salah arah, kita masukkan ke satu tempat pendidikan yang laki semua, perempuan semua, selama 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Apakah tidak berfikir bagaimana fitrah sifat kebinatangan nalurinya sebagai manusia untuk menjumpai lawan jenis? Terkurung selama 6 tahun. Dan kita beranggapan itu bahagian yang betul. Kita beranggapan, oh anak saya baik, selama di asrama perempuan dia tidak akan, dia perempuan aja, di kelas perempuan. Lama-lama dia memandang, guys, ketika nalurinya diciptakan Tuhan mencari lawan jenis, lama-lama dia melihat wajah perempuan seperti laki-laki. Akhirnya dia menyukai perempuan. Maka kita sebut lesbian. Kalau Anda bisa memperbaikinya, saya acungkan jempol Anda. Di bawah 5 tahun Anda bisa memperbaikinya, saya akan berguru kepada Anda. Terlalu sulit sampai mengeluarkan air mata, guys. Air mata. Begitu juga laki-laki. Kalau Anda 5 tahun, ketika tidak menjumpai perempuan, dia melihat lama-lama laki-laki sekitar menjadi perempuan. Itu akan membawa dalam sikapnya, efeknya, psikologinya, emosinya, kejiwaannya. Tuh. Oke. Sayang, waktu kita semakin singkat, guys. Waktu terlalu cepat berlalu. Jika sering kita dengar pepatah, "The time goes by so slowly now." Ketika kita bermain-main di dalam hidup, waktu terlalu lambat, guys. Ketika kita berbicara kebenaran, sebenar-benar realita, waktu terlalu cepat. Ya, kita tambahkanlah dalam 3 menit. Jadi seperti itu. Jadi masa SMP ini, guys, adalah satu masa yang harus kita benting, harus kita ceritakan. Satu masa yang kita harus gembleng, kita didik, kita lukis dengan pemahaman-pemahaman. Maka mulai dari sekarang, seorang ibu, seorang bapak mempunyai psikologi sendiri. Anda, saya, ketika kita sebelum jadi orang tua, kita merasakan, transferlah, pindahkanlah, tularkanlah, jadikan dia virus pemahaman psikologi kita kemas dalam kebaikan, tularkan secara step by step kepada anak kita menyajaki jenjang SMP. Sebelum ia ditularkan oleh lawan jenisnya, ditularkan oleh teman-temannya yang telah mengalami kerusakan. Jadi tak ada pilihan, kita harus berperang. Seorang ibu mendampingi anak SMP, seorang bapak suami, Anda pulang kerja, Anda harus bercerita dengan anak Anda. Harus tanya, harus mendekati. Ketika SMP Anda harus bisa menjadi lawan bicara, teman bicara. Anda harus bisa sharing. Anda harus bisa mendengar apa keluhannya. Lalu Anda bercerita apa pengalaman Anda. Setelah itu dalam 2-3 hari Anda reaction. Kan sering sekarang dalam konten YouTube apa reaction. Anda tengok reaction anak Anda. Reaksinya, perhatikan mukanya, perhatikan telinganya, perhatikan roknya, perhatikan kakinya. Ketika Anda melakukan feedback, input dari dia dan balasan, Anda lihat reaksinya. Ketika tubuhnya bergerak, ketika auratnya terbuka, ketika dia perlawanan, berarti yang Anda masukkan sedang mengalami proses penyeimbangan dan penyelarasan. Jangan takut. Tunggu 3 hari, seminggu. Setelah itu Anda lihat. Jika reaksi dia menjadi adem, menjadi tenang, bermakna Anda sejiwa dengannya. Bermakna yang Anda sampaikan bisa membimbing perjalanannya. Tapi setelah seminggu jika Anda tengok dia malah mereaksi perlawanan, menentang, emosi, bermakna yang Anda sampaikan menimbulkan gejolak jiwa. Maka Anda harus coba cara kedua, cara ketiga, dan Anda pasti bisa. Dan ini yang terhebat adalah para ibu. Anda lebih mengerti. Tapi juga tak boleh saya katakan, para bapak Anda mempunyai mukjizat, khasiat yang lebih cangguh. Kadang seorang bapak cukup membawa anak gadisnya, anak laki-lakinya, duduk-duduk nongkrong, kongko di kedai-kedai, di warung-warung, berbicara kehidupan. Dan mereka dengan mudah terbuka. Mereka mudah open dengan ayahnya, dengan ibu. Jika Anda berhasil, Anda telah menyelamatkan separuh dari hidupnya.
Ingat, separuh dari hidupnya. Dan itu adalah mahal, guys. Ya, ini kita sampaikan dulu. Jadi, SMP itu gerbang yang sangat dasar. Kenali dia, pahami dia. Mungkin pertemuan selanjutnya kita akan berbicara, guys. Untuk tahapan juga masih di dalam SMP menjelang SMA. Masih umur 13, 14, 15, 16, 17, dan 18. Seperti biasa, jika ada kebenaran, ambillah sebagai pelajaran. Anda lebih baik dari saya. Seorang ibu lebih psikolog, lebih psikiater daripada saya. Lebih hebat daripada saya. Abaikan semua ilmu-ilmu yang ada di buku di mana. Bukan tidak boleh menambah. Anda adalah psikolog sejati. Seorang ibu dan ayah adalah psikiater sejati. Anda melahirkan, Anda merasakan derita mencari makan siang malam, dan Anda menjiwai tidur bersamanya. Anda lebih sejiwa dengannya. Jika kebenaran, jadikan pelajaran, sampaikan ke orang lain untuk manfaat. Jika tidak ada kebenaran seperti biasa, masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Demikian, semoga kita semua selamat. Wassalam.